Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa beraktivitas, menghirup udara segar. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesuai dengan jadwal yang sudah kita terima bahwa pada semester ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah statistika ya di kelas saudara sekarang ini, yaitu pada semester genap, tepatnya semester 2. Mata kuliah statistika ini merupakan mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa ekonomi, baik program studi akuntansi maupun program studi manajemen. Nanti akan kita sama-sama berdiskusi kenapa mata kuliah ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa ekonomi, yaitu Anda semua. Pada sesi 1 ini tidak akan banyak yang saya sampaikan, cukup berupa informasi-informasi umum terkait dengan mata kuliah statistika ini. Yang pertama, proses perkuliahan sesuai dengan surat edaran Universitas Muhammadiyah Bandung untuk semester ini masih diselenggarakan secara daring ya, kecuali nanti ada edaran susulan ya, tidak menutup kemungkinan kalau kondisi kondusif pandemi virus corona ini sudah mulai bagus begitu, sudah mulai menurun, maka tidak menutup kemungkinan di sesi-sesi berikutnya kita bisa melaksanakan kuliah ya secara tatap muka langsung di kampus atau di kelas. Yang kedua, terutama Anda mahasiswa yang di semester 1 tidak pernah atau tidak bertemu dengan saya perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya Ia Kurnia, sesuai dengan yang tercantum di dalam jadwal. Bagi mahasiswa yang di semester 1 sudah pernah ya bertemu dengan mata kuliah saya, tentu sudah mengetahui. Nah, baik, untuk sesi pertama ini pertama saya akan informasikan referensi yang harus katakanlah dipunyai oleh mahasiswa. Referensi itu yaitu buku literatur ya, sebagai bahan bacaan utama bagi mahasiswa untuk lebih memperdalam memahami materi statistika ini. Untuk materi pertama, untuk materi sisi pertama, saya sudah men-share filenya dan sekarang saya tampilkan kembali di layar monitor yang sekarang Anda lihat. Jadi tolong fokus saja dulu ke monitor ya. Referensi atau buku literatur yang harus dipunyai oleh mahasiswa untuk mempelajari statistika ini, Anda lihat di situ paling tidak ada 4 buku ya, 4 buku yang bisa dipelajari. Yang pertama, judul bukunya Statistika untuk Ekonomi dan Niaga, pengarangnya Sujana. Ingat judulnya,
statistika untuk ekonomi dan niaga. Karena Sujana ini ada juga menyusun buku yang judulnya statistika saja ya, tanpa ekonomi dan niaga. Nah, karena Anda di Fakultas Ekonomi, maka buku yang pas adalah statistika untuk ekonomi dan niaga. Buku ini memang lama, harganya juga murah ya, Anda bisa beli di Palasari. Tapi walaupun bukunya lama, buku ini masih cukup relevan ya Anda pelajari. Mudah untuk dipelajarinya, disertai contoh-contoh yang banyak dan bagus ya, masih update. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua, Anda lihat di situ judulnya hampir sama ya, Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Tapi pengarangnya Suharyadi. Itu ada beberapa ya, Suharyadi, saya tulis di sana Suharyadi dan kawan-kawan. Ada 2 orang atau 3 orang di situ. Yang ketiga J. Supranto. Nah, judulnya Statistik, Teori, dan Aplikasi. Nah, nomor 3 ini umum ya. Kalau tadi yang nomor 1, 2 itu lebih fokus kepada statistika ekonomi. Sementara yang nomor 3 itu umum ya. Artinya mahasiswa dari manapun bisa mempelajari yang nomor 3 ini. Nomor 4 yaitu Anto Dayan. Lihat judul bukunya Pengantar Metode Statistik. Yang nomor 4 juga ini buku lama, tetapi sekali lagi relevan, masih bisa untuk dipelajari dan bagus. Jadi buku 1 dan 4 itu buku lama ya, harganya pun murah. Anda bisa beli dari Palasari. Kemudian buku nomor 2 dan nomor 3 itu buku relatif baru, harganya juga masih mahal ya. Nah, dari 4 buku Anda punya salah satu itu sudah bagus ya. Nah, nanti dari 4 buku ini saya akan memberikan tugas-tugas ya untuk keempat buku ini. Oleh karena itu kalau misalnya Anda di kelas ini punya satu buku ya, temannya punya buku yang kedua, punya buku yang ketiga begitu. Tidak harus 4-4-nya punya. Ya kalau punya uang nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya untuk menghemat boleh beli satu saja ya, yang mana saja ya, tapi yang penting itu yang judulnya ada statistika untuk ekonomi gitu. Itu bagus ya, karena sesuai dengan fakultas ya yang Anda sekarang ikuti, yaitu Fakultas Ekonomi. Nah, itu buku yang perlu mahasiswa punyai ya, yang perlu mahasiswa baca. Jadi jangan puas hanya materi yang saya share saja di grup atau nanti di Siakad ya, tetapi juga harus bisa atau harus punya buku sehingga lebih memperdalam wawasan, lebih memahami materinya. Baik, itu referensi buku yang minimal harus dipunyai oleh mahasiswa. Ya, boleh salah satu, boleh salah 2, boleh 4-4-nya, silahkan saja. Tapi ingat kan, buku yang harus dibeli di semester ini bukan hanya statistik ya. Mungkin nanti ada dosen-dosen yang lain menganjurkan buku-buku yang lain. Jadi silahkan saja diperhitungkan dengan cermat ya. Nah, seperti biasanya ya, di sesi pertama ini untuk mempelajari mata kuliah apapun itu, maka pertama-tama Anda harus mengerti dulu apa mata kuliah tersebut. Seperti di semester kemarin, semester 1 yang dengan saya misalnya mata kuliah akuntansi, maka pertama-tama harus paham dulu apa itu akuntansi, untuk apa, bagaimana peranannya, fungsinya, dan sebagainya ya.
Nah, maka untuk statistik juga sama. Jadi pertama-tama Anda harus paham dulu apa itu statistik, supaya nanti Anda paham bisa membedakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian nanti Anda bisa memahami apa fungsinya, kenapa penting misalnya ya, dan bagaimana kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan mata kuliah yang lain. Nah, maka perlu paham dulu apa itu statistik ya. Nah, kalau Anda lihat di monitor, di layar masing-masing, saya sudah mengutip beberapa definisi statistik ya. Sengaja saya kutip semuanya. Harapan saya Anda bisa memahaminya secara mendalam ya, apa itu statistik begitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6 ya, 6 definisi. Dimulai dari definisi yang paling lama ya, yang paling jadul. Bukan 6 ya, ada 8 tuh, ada 8 definisi ya. Nah, definisi yang paling lama, paling jadul itu disebutkan bahwa statistik adalah keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Itu pengertian yang pertama. Jadi pengertian statistik yang pertama, yang lama begitu, lebih menekankan kepada keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Maka itu statistik begitu. Misalnya, jika negara memerlukan berapa jumlah penduduk ya yang ada di negara tersebut, nah maka itu kan data diperlukan oleh negara dan berguna. Maka data penduduk itu dikatakan statistik kalau menurut definisi ini, gitu ya. Misalnya negara ingin mengetahui berapa penduduk tergolong miskin di negaranya. Kemudian didata, diperolehlah data misalnya sekian persen. Nah, karena data itu adalah penting bagi negara, dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara, maka data penduduk miskin itu disebut statistik. Itu definisi awal statistik. Kemudian definisi yang kedua. Definisi yang kedua lebih umum ya dibanding dengan definisi yang pertama tadi. Disebutkan bahwa statistik adalah data kuantitatif baik yang masih belum tersusun maupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel, atau dengan kata lain kumpulan data yang berwujud angka-angka. Nah, begitu. Jadi definisi yang kedua ini tidak mengkhususkan tadi ya kepentingan negara yang berguna bagi negara. Ya, bukan hanya itu, tapi disebutkan bahwa statistik adalah kumpulan data yang berwujud angka-angka. Gitu ya. Apakah angka-angka itu tersusun dalam tabel ataupun tidak, itu sudah dikatakan statistik. Gitu ya. Apakah data itu diperlukan oleh negara ataupun tidak, terserah ya. Pokoknya statistik itu adalah kumpulan data yang berwujud angka-angka. Jadi misalnya gitu ya, kalau Anda punya data teman-teman Anda gitu ya. Nah, misalnya tinggi badan teman Anda si A, tinggi badannya 150 cm misalnya. Si B tinggi badannya 175 cm, terus Anda data semua. Apakah itu tinggi badan, berat badan, gitu ya, jenis kelamin, dan sebagainya. Karena itu berwujud angka, maka sudah dikatakan itu adalah statistik. Ya, selama data itu adalah berwujud angka. Dan apakah data itu dalam tabel ataupun tidak, tetap itu adalah statistik. Ya. Itu definisi yang kedua. Jadi lebih umum daripada statistik yang pertama. Oleh karena itu, definisi yang kedua itu seringkali Anda atau
Ya misalnya contoh di TV ya, pertandingan sepak bola misalnya ya, Persib melawan Persija. Kalau setengah main seringkali ada informasi ya, statistik pertandingan Persib PS Persija. Nah, kan gitu ya, di setengah main ataupun setelah selesai pertandingan disebutkan statistik pertandingan Persib PS Persija. Di situ disebutkan misalnya tendangan ke gawang Persib 5, Persija 2 misalnya. Kartu kuning Persib 1, Persija 3 misalnya. Kartu merah dan seterusnya. Data-data itu ada angka-angkanya. Itu di atasnya ditulis judulnya statistik pertandingan. Nah, itu boleh statistik kalau definisi ini. Karena definisi yang kedua ini adalah kumpulan data yang berwujud angka. Kan begitu. Itu definisi yang kedua. Sekarang definisi yang ketiga. Ya, Anda lihat di monitor. Nah, ini berbeda juga dengan yang kedua. Ya, agak berbeda. Jadi yang ketiga ini, statistik itu katanya metode, bukan kumpulan data. Gitu. Jadi kalau menurut definisi yang ketiga, definisi yang kedua itu belum memenuhi statistik. Karena menurut definisi yang ketiga ini, statistik itu adalah metodenya, gitu, bukan kumpulan angka. Jadi kumpulan angka tadi yang definisi yang kedua belum memenuhi statistik. Karena definisi yang ketiga lebih menekankan kepada metodenya. Metodenya yang mana? Gitu ya, atau apa maksudnya? Maka ada definisi yang keempat, yaitu metode mengumpulkan, mengolah, menyaji, menganalisa, dan menginterpretasi data yang berwujud angka. Jadi menurut definisi yang ketiga ini ya, ketiga dan keempat, maka statistik itu adalah sebuah metode ya, tata cara, prosedur dan sebagainya. Untuk apa? Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menginterpretasikan data. Baru itu dikatakan statistik. Jadi kalau hanya kumpulan angka saja, kumpulan data saja, itu bukan statistik. Kalau menurut definisi 3 dan 4. Paham ya sampai di sini? Nanti kita bahas lagi ya. Nah, kemudian kita lihat lagi definisi berikutnya. Definisi yang kelima nih menurut Sujana ya. Sujana yang tadi bukunya sudah saya sebutkan ya. Nah, maka menurut Sujana, supaya katakanlah tidak membingungkan, maka statistik dibagi dua istilah. Yang pertama statistik, yang kedua statistika. Nah, ini ya. Jadi ada statistik, ada statistika. Jadi dibedakan. Apa itu statistik? Gitu ya. Lihat ke monitor. Maka menurut Sujana, yang namanya statistik itu ya tanpa A ya, statistik. Ya, itu tidak ada A-nya. Bandingkan dengan nanti statistika. Nah, beda ya. Nah, statistik itu baru merupakan kumpulan angka. Tadi ya, yang sesuai dengan definisi kedua. Jadi kumpulan angka saja yang berwujud angka ya, kumpulan data yang berwujud angka, apakah dalam tabel ataupun tidak, apakah dalam grafik begitu, disusun dalam sebuah grafik dan disertai keterangan-keterangan, itulah statistik. Nah, harus dibedakan dengan statistika. Nah, kalau statistika adalah metodenya tadi ya, berhubungan dengan cara
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Jadi Sujana membedakannya menjadi dua saja, statistik dan statistika. Jadi kalau Anda bandingkan dengan definisi sebelumnya, maka Sujana statistik itu sama dengan definisi yang kedua ya. Statistika itu sama dengan definisi yang ketiga dan keempat tadi. Gitu. Jadi ada statistik, ada statistika. Nah, nanti Anda bisa mengambil kesimpulan, misalnya berarti kalau menurut Sujana mata kuliah kita ini statistik atau statistika. Ya, nanti Anda jawab sendiri. Nah, kemudian definisi berikutnya, Supranto. Nah, kalau Supranto itu mendefinisikan statistik menjadi dua. Jadi dia tidak menyebutkan statistik, statistika. Pokoknya statistik itu ada dua. Statistik dalam pengertian sempit dan statistik dalam pengertian luas. Gitu. Statistik dalam pengertian sempit yaitu yang tadi, kumpulan angka-angka ya, atau kumpulan data yang berwujud angka. Itu statistik ya, apakah disajikan dalam tabel, grafik dan sebagainya. Itu statistik dalam pengertian sempit. Nah, kemudian statistik dalam pengertian luas yaitu metode tadi, yaitu mengumpulkan, mengolah ya, menyajikan, menginterpretasi. Itu statistik dalam pengertian luas. Ya, jadi menurut Supranto, statistik dalam pengertian sempit itu sama dengan statistik menurut Sujana tadi ya. Kemudian statistik dalam pengertian luas itu adalah statistika tadi dalam pengertian Sujana. Nah, jadi itu menurut Supranto ya. Jadi pengertian sempit dan pengertian luas. Nanti juga Anda bisa mengaplikasikan kepada mata kuliah kita apakah statistik dalam pengertian sempit atau statistik dalam pengertian luas, begitu ya. Selanjutnya, nah, definisi yang berikutnya, Anto Dayan. Bukunya tadi ya, sudah saya sebutkan di atas. Kalau menurut Anto Dayan, itu Anto Dayan lebih suka dia tidak membedakan sempit, luas, statistik, statistika, kumpulan angka dan sebagainya, bukan itu. Anto Dayan mengatakan ketika kita berbicara statistik, maka itu adalah metode gitu ya. Jadi dia atau Anto Dayan lebih senang menyebutnya metode statistik. Jadi bukan statistik, statistika, pengertian sempit, pengertian luas. Dia lebih cenderung satu saja, yaitu metode statistik. Jadi menurut Anto Dayan mata kuliah kita itu bagusnya namanya metode statistik gitu. Ya. Nah, saya lebih suka nih yang Anto Dayan ini. Jadi simple saja. Pokoknya statistik itu adalah metode statistik. Nah, itu pengertian statistik ya dari beberapa ahli. Nah, kemudian ini definisi yang terakhir. Definisi yang terakhir, Anda lihat di sini. Ini definisi yang paling komprehensif ya, paling luas begitu, paling mendalam. Nah, sebetulnya pengertian statistik ini yang lebih banyak dipakai begitu ya. Nah, ini Anda lihat di situ dikatakan bahwa statistik apa tuh? Is the science and art of the development and application of the most effective method. Jadi statistik itu adalah ilmu dan seni untuk mengembangkan dan mengaplikasikan sebuah metode yang paling efektif. Nah, ini lebih umum lagi ya ininya apa?
definisinya, tapi lebih mendalam dan komprehensif ya. Aduh, sebentar ya. Ini trouble nih HP-nya. Oke, ini ya. Nah, definisi yang terakhir ini jadi menyebutkan statistik itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni apa? Ilmu dan seni dalam mengembangkan sebuah metode yang paling efektif. Metode apa? Yaitu metode tadi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data-data yang berwujud angka, begitu. Dan di sini disebutkan bahwa statistik itu bagian dari matematika probabilitas. Jadi statistik ini merupakan bagian dari matematika probabilitas. Nah, itulah definisi statistik ya. Jadi dari kutipan-kutipan definisi-definisi tersebut, saya berharap Anda nanti bisa menyimpulkan sendiri apa itu statistik. Ya. Untuk sesi pertama ini saya kira cukup ya, karena keterbatasan ini ya waktu ya. Nah, nanti Anda bisa pelajari lagi karena filenya sudah saya share ya. Nah, bisa pelajari lagi misalnya apa itu konsep statistik, kemudian ada jenis-jenis statistik, kemudian apa hubungannya statistik dan metode ilmiah ya. Baik, Anda pelajari, nanti kita diskusikan bersama-sama kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.